Perkenalkan, nama saya Hendra Jaya Anggara Putra. Saya absen 12. Saya berasal dari kelas 4. Saya akan menjelaskan tentang pemanasan global. Rumusan masalah. Yang pertama, pengertian pemanasan global. Yang kedua, penyebab pemanasan global. Yang ketiga, dampak pemanasan global. Yang keempat, solusi mengatasi pemanasan global. Yang kelima, hasil kesepakatan dunia internasional tentang pemanasan global. Yang pertama yaitu pengertian pemanasan global. Pemanasan global terjadi akibat adanya pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, dan asap-asap pabrik maupun kendaraan yang menghasilkan karbon dioksida, CO2, dan gas-gas lainnya ke atmosfer yang dikenal sebagai gas rumah kaca. Yang kedua, penyebab pemanasan global. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai kegiatan dapat dilakukan mulai dari kegiatan sehari-hari hingga kegiatan proses induksi. Tanpa kita sadari, kegiatan-kegiatan tersebut dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Salah satunya meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca yang mengakibatkan suhu rata-rata di permukaan bumi juga meningkat. Yang ketiga yaitu dampak pemanasan global. Yang pertama, mencairnya es di kutub-kutub bumi. Yang kedua, meningkatnya permukaan air laut. Hal itu disebabkan bongkahan es yang pecah dan terbawa aliran air laut akan mencair di lautan. Akibat peristiwa tersebut, wilayah daratan mengalami penyusutan serta terjadinya erosi pantai, badai, dan banjir. Yang ketiga, perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan perubahan pola perilaku iklim yang meliputi perubahan tekanan udara, cuaca hujan, dan arah serta kecepatan angin. Perubahan iklim dapat terjadi secara alami dalam waktu relatif yang panjang, namun dengan adanya kenaikan suhu bumi dapat mengubah sistem iklim yang berdampak luas bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Contohnya, pada daerah subtropis, salju yang menyelimuti pegunungan akan cepat mencair. Yang keempat, punahnya flora fauna. Hal tersebut disebabkan rusaknya keseimbangan ekosistem akibat perubahan iklim. Flora dan fauna akan kehilangan habitat aslinya jika tidak mampu beradaptasi untuk bertahan hidup. Resiko kepunahan flora dan fauna pun akan terjadi. Yang kelima, timbulnya wabah penyakit yaitu dapat mengubah siklus hidup beberapa hama sehingga terjadi wabah penyakit. Ketidakstabilan ekosistem juga dapat memberi dampak pada penyebaran penyakit melalui air ataupun penyebaran lainnya, seperti meningkatnya kasus demam berdarah karena munculnya ruang baru untuk berkembang biaknya nyamuk. Yang keempat yaitu hasil kesepakatan dunia internasional tentang pemanasan global. Isu pemanasan global ini telah diantisipasi melalui gagasan dan program menurunkan emisi secara internasional yang telah dilakukan sejak tahun 1979. Program dimaksud yaitu United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC atau Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau lazim disebut Konvensi Perubahan Iklim. Yang terakhir yaitu hal-hal kecil yang bisa mengurangi pemanasan global. 1. Menghemat penggunaan air dan listrik. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. 3. Mendaur ulang sampah yang bisa didaur ulang. 4. Menggunakan bahan pembersih yang ramah lingkungan. 5. Melakukan reboisasi atau penanaman pohon pada hutan-hutan yang gundul. Yang keenam, memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk atau kompos.